Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada kisah nyata yang dialami oleh teman-teman dari salah satu universitas di Tasikmalaya. Cerita ini ditulis oleh akun @halonindi. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak berikut ini. Beberapa hari sebelum mulai KKN, kami sekelompok disibukkan dengan segala persiapan. Salah satunya cari rumah untuk tempat tinggal sementara kami selama KKN. Jumlah anggota kelompok cowok 8 dan cewek 12 orang. Singkat cerita, kami keliling di desa itu ingin mencari rumah kontrakan yang cukup luas dan nyaman. Rumah cewek dan cowok harus dipisah dan harus berdekatan. Setelah keliling cari tahu ke warga, akhirnya kita ketemu dua rumah yang bersampingan. Hanya saja, kami merasa belum cocok karena rumah yang satunya lagi dari luar kelihatan menyeramkan sekali. Dan begitu kami cek ke dalam, benar saja, hawanya nggak enak, kasurnya pun mirip yang di film Pengabdi Setan. Setelah muter-muter, rumah keempat yang kita datangi ini kelihatan nyaman banget. Besar, murah, ada wifi lagi, dan kita merasa cocok. Akhirnya memutuskan untuk memilih rumah tersebut. Rumahnya besar, posisinya tepat berada di tikungan jalan raya. Rumah cewek ada satu lantai. Rumah pemiliknya tepat di sebelah rumah yang dikontrakan cewek. Karena lantai 2, rumah pemilik rumah itu kosong, jadilah diisi sama cowok-cowok. Akses naik ke lantai 2, tangganya ada di belakang dapur. Minggu pertama KKN berjalan lancar, aman, dan program kerja pun bisa terlaksana satu persatu. Saat aku dan Puspa belanja ke warung mau beli sayuran untuk makan malam nanti, tiba-tiba ibu warung bertanya, "Neng, KKN dari kampus ya?" "Iya bu," jawabku sekenanya. "Betah di rumah itu?" tanya ibu warung lagi. "Betah bu, enak, nyaman, rumahnya juga besar, halamannya luas, murah, dan pemiliknya sangat baik." "Kenapa emangnya bu?" jawabku. "Syukurlah, gak apa-apa neng." Mendengar itu, aku dan Puspa saling berpandangan bingung. Setiap pagi selalu ada tukang sayur lewat ke depan rumah. Lagi-lagi, aku dan Puspa mendapatkan pertanyaan yang sama lagi. "Neng yang KKN di sini?" tanya tukang sayur. "Iya pak," jawab Puspa. "Hati-hati ya neng kalau nyebrang, soalnya sering ada kecelakaan di tikungan ini," terang bapaknya. "Siapa, nengok kiri kanan dulu ya," sahut Puspa dengan nada bercanda. "Ya iya atuh neng, dan rumornya rumah ini juga angker. Soalnya terjadi kecelakaan selalu di tikungan ini tepat depan rumah yang kalian tinggali ini. Jadi arwahnya banyak yang diem di sana." "Masa iya sih pak? Jangan nakut-nakutin ah," jawabku. Aku dan Puspa merasa janggal dengan cerita tukang sayur. Tapi kita sepakat untuk tidak menceritakan ini ke teman-teman yang lain. Keesokan harinya, Dina cerita ke teman sepiketnya pas lagi masak di dapur. "Kemarin, aku mimpi ada anak kecil cowok melambaikan tangan. Dia ada di samping rumah pemilik rumah ini. Seperti nyapa ke kita-kita karena kita nginep di sini," ucap Dina. "Oh ya, katanya ibu pemilik rumah ini juga punya anak. Tapi aku belum lihat juga sih," timbal Yayu. "Oh gitu, sampai ke bawah mimpi ya," ucap Dina. Setelah masak, kami makan dan melakukan kegiatan seperti biasa. Malam harinya, Dina lagi nyuci piring di dapur dan kebetulan ibu pemilik rumah, sebut saja Ibu Ros, juga ada di dapur. Terus dia ngasih makanan. "Neng, ada makanan, dimakan bareng-bareng ya sama yang lain," ucap Bu Ros sambil memberikan makanan.
Wah asik, makasih Bu, ucap Yayu. Ada acara apa Bu ini? Masak banyak ya Bu? Tanya Dina. Iya, ini acara 4 bulanan kehamilan saya Neng, jawab Bu Ros sambil tersenyum. Mudah-mudahan sehat terus ya Bu. Anak keberapa Bu ini? Tanya Yayu. Anak kedua Neng, jawab Bu Ros. Oh, anak pertamanya di mana Bu? Kok jarang lihat? Yayu bertanya sambil melihat kanan kiri. Udah meninggal Neng, cowok usianya 5 tahunan, jawab Bu Ros dengan nada sedih. Seketika Yayu dan Dina diam sambil tatap-tatapan kaget, karena baru tadi pagi mereka bercerita tentang mimpi Dina yang didatengin anak kecil cowok. Saat asik makan makanan dari Ibu Ros, Yayu langsung bahas cerita tentang anak Ibu Ros yang meninggal. Oh, pantesan ada kuburan di samping rumah, sahut Mawar. Serentak semua kaget dan kompak bilang, hah? Kuburan? Pas keesokan harinya dilihat, ternyata bener ada kuburan di samping rumah Ibu Ros. Oh, ternyata anak kecil yang dimimpi itu mungkin anak Ibu Ros. Dia baik, sambil senyum-senyum menyapa kita. Insya Allah gak akan ada apa-apa, jangan parno ya, ucap Dina menenangkan teman-teman yang mulai ketakutan. Kebetulan Dina memang orangnya agak sensitif. Dia bisa ngerasain tapi gak bisa lihat. Hanya dia suka didatengin lewat mimpi. Di kelompok KKN juga ada Gina. Dia memang punya kelebihan mata batin, tapi orangnya diem, gak suka ngomong apa-apa. Seminggu kemudian Dina mimpi lagi, tapi mimpi kali ini dia didatengin kakek-kakek. Di mimpi kakek itu nyuruh kita pulang, jangan tinggal di sini. Dia memilih diam, tidak mau cerita langsung sama yang lain, karena khawatir mereka jadi ketakutan. Malamnya anak cowok giliran ronda. Kontrak rumah itu berapa? Tanya Kang Epul. Sekian juta Kang, Adi menjawab. Murah banget ya? Kang Epul kembali bertanya. Ya Kang, makanya kami pilih di sini. Selain rumahnya besar, harganya juga murah, jawab Adi sambil menjelaskan ke Kang Epul. Oh ya, wajar sih murah, Kang Dedi menyahut. Wajar kenapa Kang? Tanya Adi dengan wajah keheranan. Rumah itu kan udah lama kosong. Rumornya sih rumah itu angker, banyak kejadian aneh, Kang Epul menjelaskan. Tapi selama ini kita nggak pernah mengalami hal-hal aneh, ucap Adi. Syukurlah kalau nggak ganggu. Biasanya yang ngontrak di sana nggak bertahan lama. Kang Dedi mencoba menenangkan suasana. Paginya, kami ada jadwal untuk gotong royong, namun tidak semuanya. Bagian piket tetap jaga di rumah, biar rumah nggak kosong. Puspa yang lagi di rumah baru beres nyuci, tiba-tiba dia lari dari kamar mandi ke dapur. Aduh, kamu ngagetin aja. Kenapa sih Pus? Ucap Melati dengan nada kaget. Tadi ada bapak-bapak masuk rumah, aku kira maling. Dia lari ke dapur, tapi pas dikejar, gak ada siapa-siapa di dapur, dan aku cek keluar juga gak ada. Puspa menjelaskan apa yang barusan dia lihat. Kebetulan dapur di rumah ada 2, dapur di belakang dan dapur di depan. Dapur depan langsung menyambung ke pintu samping menuju halaman rumah. Ah, gak ada orang masuk kok, orang dari tadi aku di sini nonton TV. Halusinasi kamu Pus, gak ada siapa-siapa lagi selain kita bertiga, ucap Melati. Sorenya Puspa cerita sama Dina dan Gina. Tadi pagi waktu sebagian gotong royong ada kejadian aneh. Aku lihat bapak-bapak di rumah, dia masuk ke arah dapur, aku kira maling pas dikejar hilang, kata Puspa. Oh, kakek-kakek itu ya? Ya emang ada, jawab Gina. Tunggu, maksudnya apa nih? Puspa heran. Nah, aku pernah mimpi didatengin kakek-kakek, tapi dia nyuruh kita pulang dari sini.
Aku baru cerita sekarang karena khawatir kalian jadi takut tinggal di sini. Kan repot kalau harus cari rumah kontrakan lagi, jawab Dina. Ya aku pun baru bisa menceritakan sekarang karena sebentar lagi KKN selesai. Sebenarnya aku udah beberapa kali lihat sosok kakek itu. Dia nggak ganggu kok. Kelihatannya rumah ini udah lama nggak ditinggalin. Oh ya, kakek itu nampakin ke kamu mau kenalan, Pus. Gina sedikit menakuti Puspa. Ceritanya di minggu ke-1 dan ke-2, sampah sering dimasukkan ke kresek-kresek kecil dan dibuang tiap 2 hari sekali. Tapi dirasa sayang, kresek dibuang-buang. Akhirnya, sampah di rumah dikumpulin di tas sampah hitam yang gede. Sayuran bekas yang nggak kepake juga dibuang ke sana, jadi dibuang seminggu sekali. Tapi karena kelamaan, mungkin sampah sayuran busuk dan jadi ada belatung-belatung kecil yang keluar. Awalnya biasa saja, tapi lama-kelamaan tuh belatung suka ada di karung beras juga. Otomatis beras juga dibuang. Awalnya teman-teman ngira emang karena ada sampah sayuran aja. Aneh gak sih, masa jadi banyak belatung di dapur? Apa mungkin ulah penunggu sini ya? Tanya Puspa. Pus, sompral, sahut Gina. Iya Pus, kamu inget gak tukang sayur dulu pas awal bilang apa? Katanya, rumah di sini kan banyak penunggunya. Melati mengingatkan Puspa pada cerita tukang sayur. Ibu warung yang di depan dulu pernah nanya juga. Ibu warung sebenarnya udah tahu kalau di sini banyak penunggunya, tapi nggak mau cerita ke kita. Melati pun mengingatkan mereka. Udah nggak apa-apa, sering ngaji aja di rumah biar nggak digangguin. Ingat, kita lebih mulia daripada mereka. Gak usah takut, Gina mencoba menenangkan. Melati, Puspa, dan Mawar memang kebetulan satu kamar di kamar belakang di dekat dapur samping. Terus lanjut cerita-cerita tentang hal aneh kayak gitu. Saat mau tidur, Melati meminta lampu kamar tetap dinyalain aja karena takut. Sekitar jam 12 sampai jam 1 malam, Mawar terbangun karena lampu kamar mati. Mel, bangun. Mawar membangunkan Melati. Kamu tadi minta lampu kamar tetap nyala kan? Tapi kenapa mati ya? Iya, mungkin mati lampu. Udahlah tidur aja, kata Melati dengan wajah mengantuk. Saat itu Mawar gak bisa tidur karena gelap dan mendengar suara seperti orang jatuh di atap rumah. Mel, bangun, itu suara apa ya? Kayak ada sesuatu jatuh di atap. Mawar mulai ketakutan. Mungkin tikus, jawab Melati. Mawar tidur sambil meluk Melati karena ketakutan. Malam berikutnya masih di kamar itu sekitar jam 1, tiba-tiba giliran Melati yang terganggu. Ketika yang lain udah tidur, Melati terbangun sendiri karena kaget. Dia mendengar suara langkah kaki orang yang berlari kencang dari arah dapur menuju kamar, sampai gorden kamar dan selimut yang dia pakai terhempas karena angin. Sewajarnya orang kalau lari kencang pasti ada angin kan, kalau lewat ke dekat kita. Itu gorden dan selimut sampai terbuka, kebayang dong orang itu larinya sekencang apa. Melati membangunkan Puspa. Puspa, bangun. Puspa nggak bangun-bangun. Mawar, bangun. Tetap nggak bangun. Melati ketakutan sendiri karena teman sekamar nggak ada yang bisa dibangunin. Sampai akhirnya dia bisa tidur lagi karena merasa aman saat anak cowok turun buat masak mie. Paginya, Melati ngomel-ngomel kalau semalam dia ketakutan sendiri. Teman sekamarnya dibangunin susah banget. Dan Melati cerita tentang kejadian semalam. Akhirnya, malam berikutnya semua cewek memutuskan untuk tidur di ruang tengah. Tapi pas semua tidur di tengah rumah, semuanya terbangun karena tiba-tiba ada seekor tikus yang membuat semua takut. Sampai akhirnya, anak cowok berhasil mengusir tikus itu. Dan anak cewek mulailah cerita sama anak-anak cowok tentang semua kejadian aneh dari awal KKN sampai sekarang. Rumor yang beredar memang benar
Di rumah ini banyak penghuninya, tapi ada yang baik dan ada yang suka ganggu. Aku kira gangguan ini memang karena penghuni di sini gak suka sama kita. Karena tiba-tiba ada di sini dan rame-rame. Kita kan sering rapat dan nongkrong di sini. Gina membuka percakapan. "Ah kamu Gin, kenapa gak bilang dari awal?" kata Ahmad. "Aku kan pas awal nyurvei dan nyari kontrakan gak ikut, jadi gak tahu. Baru tahu pas pertama KKN aja. Terus aku juga gak mau kalian takut, nanti susah lagi nyari kontrakan. Aku kira kan gak bakalan sampai ganggu gini," terang Gina. "Ya udah, mulai besok kita rutin ngaji aja bareng-bareng di tengah rumah," kata Ahmad sambil mengajak teman-teman lainnya. "Sering kok kita ngaji, tapi masing-masing Mat," timpal Puspa. "Ya udah, ngaji bareng-bareng tadarusan, yasinan, biar semua baik-baik aja." Ahmad kembali mengajak teman-temannya. "Sekalian aja kita sholat maghrib dan isya berjamaah. Gak apa-apa yang cowok gak ke masjid dulu untuk saat ini, biar semuanya kembali normal lagi." Adi pun menimpali, dan semuanya setuju. Akhirnya setelah kita sering sholat berjamaah, ngaji dan tadarusan rutin, kejadian-kejadian aneh mulai berkurang, dan kita terbiasa kembali tidur di kamar lagi. Sampai akhirnya KKN selesai. Makhluk tak kasat mata memang ada di mana saja. Cuman ada yang baik dan ada juga yang suka mengganggu. Di mana saja kita lebih baik selalu ingat bahwa kita punya Allah yang selalu melindungi kita.